Menantu terbaik bab 1041 bagian. Halo, Paman Hao, bagaimana situasinya? Lin Yu berkata dengan ekspresi serius. Jiarong, aku telah menyampaikan kata-katamu kepada Yang Mulia Ratu, tapi aku belum mendengar kabar apapun dari Ratu dan Rong Hesu. Hao Ningyuan berkata dengan suara yang membosankan, dengan beberapa keraguan dan kecemasan dalam nada suaranya. Sejak menyelesaikan panggilan telepon tadi malam, dia belum tidur sepanjang malam. Dia telah menguji asisten Ratu dari waktu ke waktu untuk melihat apakah apa yang Lin Yu minta dia sampaikan telah menyebabkannya. Ratu memperhatikannya, tetapi jawaban yang diterima selalu ambigu, belum lagi Rong Hesu akan mengubah itinerari, yang menunjukkan bahwa Ratu sama sekali tidak berkomunikasi dengan Rong Hesu. Tidak ada. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan ragu, seharusnya tidak. Jiarong, aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa Ratu sangat keras kepala dan tidak akan mudah terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Saat kau bertemu dengannya, kau akan tahu. Hao Ningyuan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Sepertinya Rong Hesu hanya dapat diizinkan meninggalkan ibu kota kali ini. Pergi. Suara Lin Yu jatuh seketika, dan dia menyipitkan mata dengan dingin. Apakah kita bisa pergi atau tidak tergantung pada apakah kita setuju atau tidak. Hao Ningyuan di ujung telepon terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan buru-buru bertanya, Jiarong, apakah kamu bermaksud melakukannya hari ini? Paman Hao, kamu tidak perlu bertanya tentang ini. Semakin sedikit kamu tahu, semakin sedikit masalah yang akan kamu hadapi. Lin Yu berbisik, jika mereka membunuh Rong Hesu dalam operasi ini, tetapi jika tidak berhasil, maka Rong Hesu akan menggunakan kekuatan dalam atau luar negeri untuk menekan mereka, dan situasi mereka mungkin sangat ekstrim. Itu sulit, jadi dia tidak bisa membiarkan Hao Ningyuan terlibat. Jiarong, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa jika kamu melakukannya hari ini, itu sangat tidak pantas. Hao Ningyuan buru-buru berkata, kamu juga tahu bahwa hotel tempat tinggal Rong Hesu sangat dekat dengan hotel tempat tinggal Ratu. Pasukan keamanan di sekitarnya sudah siap. Brigade polisi bersenjata dikirim secara khusus untuk memastikan keamanan yang mulia. Alasan utama Hesu memilih untuk tinggal di dekat Ratu adalah bahwa jika Anda melakukannya di hotel, Anda tidak hanya akan gagal, tetapi Anda juga dapat mendapat masalah. Bahkan jika Anda adalah roh bayangan, Anda ingin membunuh Rong Hesu tanpa alasan. Tidak mungkin bagi polisi bersenjata untuk duduk diam. Dibandingkan dengan membunuh Rong Hesu, dia lebih peduli tentang keselamatan Lin Yu, dan dia tidak ingin Lin Yu mengambil risiko besar untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin berhasil. Aku tahu tidak mungkin membunuhnya di hotel, dan aku tidak berencana melakukannya di hotel pada awalnya. Lin Yu mengambil peta bertitik di sampingnya, dan kemudian berkata, ketika dia berjalan ke bandara, tidak peduli bandara mana yang dia tuju, dia harus mengambil jalan raya. Apakah kamu akan melakukannya dengan kecepatan tinggi? Hao Ningyuan berkata dengan tergesa-gesa, Jiarong, ini juga sangat berisiko. Kali ini Rong Hesu telah membawa banyak orang ke ibu kota, dan setahu saya, ketika dia pergi ke bandara, akan ada tim polisi bersenjata langsung. Antarkan dia, kamu juga tahu bahwa Rong Hesu memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di atas, dan hal semacam ini bukanlah hal yang aneh. Oh, ada polisi bersenjata yang mengawal mereka. Lin Yu tidak bisa membantu menjadi sedikit terkejut, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap, dan alisnya mengerutkan kening. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Pencuri tua itu sangat licik sehingga dia memanggil sekelompok polisi bersenjata untuk mengawalnya. Akibatnya, pasukan keamanan di sekitar Rong Hesu bertambah. Yang terpenting jika Lin Yu ingin memindahkannya, ia harus memindahkan polisi bersenjata dulu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Lin Yu. Rekan sendiri, kawan seperjuangan. Jadi, Jiarong, karena tidak ada kesempatan kali ini, lupakan saja,
dan perlahan-lahan kita akan mencari peluang nanti. Hao Ningyuan buru-buru membujuk, meskipun dia tahu di dalam hatinya bahwa setelah kesempatan ini hilang, mungkin masih lama sampai kesempatan berikutnya. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lin Yu berpikir sejenak dengan wajah cemberut, dan berkata dengan suara yang dalam, kita sudah kehabisan waktu. Sekarang kita bunuh Rong Huan, kepala cadangan, dan kemudian bunuh Rong Hesu selagi setrika masih panas. Baru setelah itu para dokter misterius bisa dihancurkan sepenuhnya. Setelah Hesu kembali ke sekolah kedokteran yang mendalam, dia melatih kembali calon guru, bahkan jika kita membunuhnya, apa gunanya? Hao Ningyuan terdiam sejenak. Ya, mereka akhirnya akan menyingkirkan Sekte Suanyi, bukan individu seperti Rong Huan atau Rong Hesu. Jika Sekte Suanyi menemukan orang baru di pucuk pimpinan, mereka akan membunuh Rong Hesu saat itu. Itu sudah tidak ada artinya. Tapi, Jiarong, akan sangat berbahaya jika kamu segera bertindak. Hao Ningyuan buru-buru berkata, jika Rong Hesu meninggal, pengaruh dokter misterius akan sangat berkurang, dan sisi atas pasti akan berdiri di sisi Anda, tetapi jika Anda gagal, maka pada saat itu, Anda akan menghadapi angin. Hujan badai dan ombak besar sangat menakutkan. Hao Ningyuan juga sudah lama memikirkan kekhawatiran Lin Yu. Terakhir kali dia membunuh Rong Huan, Rong Hesu melepaskan semua energinya dan Lin Yu cukup menderita dan hampir kehilangan nyawanya. Ancaman langsung terhadap keselamatan pribadinya, Rong Hesu masih tidak tahu bagaimana menghadapi Lin Yu. Dan dibandingkan dengan kejadian Rong Huan yang terakhir kali, Lin Yu dapat dianggap sebagai menyinggung kembali, dan orang-orang di atas mungkin tidak dapat melindungi dia lagi. Jadi kali ini, begitu dia gagal, situasi Lin Yu akan menjadi lebih berbahaya. Haha. Lin Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar apa yang dikatakan Hao Ningyuan. Dia tidak banyak bicara, tetapi meminjam pepatah terkenal Lin Zexu, dan berkata dengan tenang, Paman Hao, hidup dan mati Gou Li Guo jadi, bisakah kamu menghindarinya karena kemalangan? Meskipun suaranya lembut, kata-katanya menggelegar, seperti petir, dan memekakkan telinga. Dia bisa meninggalkan hidup dan mati untuk saudaranya, tapi bagaimana dia tidak bisa meninggalkan hidup dan mati untuk negaranya? Selama itu baik untuk pengobatan Tiongkok, baik untuk negara, dan baik untuk ribuan orang di Tiongkok, bahkan jika sudah mati, dia tidak akan pernah cemberut. Lin Yu, yang telah mengalami pasang surut dunia, telah dipengaruhi oleh Xiang Nantian dan He Zizhen. Dia bukan lagi Lin Yu yang rakus akan kemudahan dan mengejar ego. Dia juga berharap bisa berdiri dan menjadi orang yang menanggung kegelapan bagi ribuan rekan senegaranya. Selama pengobatan Tiongkok bisa terkenal, selama bangsanya bisa diremajakan, bagaimana kehidupan dan kematian pribadinya? Hao Ningyuan tidak bisa membantu tetapi hatinya bergetar ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia tahu bahwa kata-kata Lin Yu sangat ditentukan sehingga dia pasti telah mengambil keputusan. Dia tidak menghentikannya lagi. Tanpa sadar, ada air mata dan kekhawatiran di matanya. Jiarong, ingatlah, kamu harus memperhatikan keselamatan, dan kamu harus hidup kembali terlepas dari sukses atau gagal, karena negara dan bangsanya membutuhkan orang-orang muda seperti kamu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Kamu harus mengkhawatirkan Rong Hesu, karena kita akan membunuhnya. Lin Yu menepis Hao Ningyuan sambil tersenyum, lalu menutup telepon. Wajahnya langsung tenggelam, dan untuk sementara, wajahnya seperti besi dingin, dan dia menoleh ke Bai Rentu dan Bu Cheng dan yang lainnya dan berkata, kita mungkin tidak punya pilihan. Rong Hesu kemungkinan besar akan meninggalkan ibu kota pada sore hari seperti yang direncanakan semula, dan pasukan keamanan jauh lebih besar dari yang kita duga. Akan ada tim polisi bersenjata yang mengawalnya. Agar tidak membahayakan rekan-rekan ini, mungkin lebih sulit bagi kita untuk bertindak, dan begitu kita gagal, kita mungkin menghadapi situasi yang sangat parah. Ketika dia berbicara,
matanya selalu tertuju pada wajah Bucheng, Bairentu, Sulawesi, dan Chun Seng Kiuman, memperhatikan wajah mereka. Jika ada dari mereka yang ragu-ragu, dia tidak akan biarkan mereka berpartisipasi dalam operasi ini. Mereka telah membayar cukup untuk dia, dan dia tidak bisa menuntut lebih. Sore adalah saat yang tepat, matahari terbenam, cocok untuk kembali ke barat. Bucheng berkata dengan ringan, dan menghapus belati tajamnya. Ya, sore hari bagus. Sebelum kamu mulai, kamu bisa tidur siang. Chun Seng juga berkata dengan penuh semangat. Makan dulu sebelum tidur, aku ingin makan ayam goreng Kakak Li. Baru setelah makan ayam aku punya kekuatan, aku tidak akan takut berapa banyak orang. Kiu Men juga berkata dengan bersemangat. Akan lebih bagus jika Anda minum 3 atau 2 tanpa bayaran, tetapi jika Anda tidak bisa kembali hidup-hidup sore ini, itu sepadan. Old Forzu juga mengangguk. Semua orang tampaknya tidak peduli tentang konsekuensi dan tekanan yang dikatakan Lin Yu sama sekali. Tampaknya sore hari tidak akan melakukan misi yang sangat berbahaya, tetapi pergi jalan-jalan. Melihat semua orang telah memutuskan, Lin Yu merasa jauh lebih nyaman. Dia segera menatap lurus, matanya berkedip, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke, kalau begitu kita akan melakukannya sore ini."